Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun berada, untuk kali ini saya ingin mengizazahkan sebuah keilmuan yang insya Allah membawa manfaat yang amat luar biasa dan dapat dipraktekkan di kehidupan, khususnya dalam bermasyarakat, di mana manfaatnya adalah untuk membuka wadah batin, ya, untuk mendeteksi penyakit dan pengobatan penyakit, untuk merasakan getaran atau deteksi makhluk gaib, juga untuk mengisi energi, mengisi segala sesuatunya, dan insya Allah intinya tergantung niat. Mohon diharapkan jangan men-skip keterangan saya ini, channel saya ini atau video ini, agar sedulur semua dapat memperhatikan serta dapat menyimak apa yang saya jelaskan, karena saya jelaskan di sini adalah sejelas-jelasnya. Untuk tahap pertama adalah tentunya sedulur harus bisa Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, dan alhamdulillah insya Allah semua bisa membaca Al-Fatihah di luar kepala. Setelah sedulur nanti bisa juga dilihat panduan bagaimana cara melakukan penyatuan ilmu, ya. Ilmu ini lebih dikenal dengan nama ilmu Sirul Fatihah. Sirul Fatihah ini ilmunya termasuk kategori ilmu mudah yang insya Allah dalam waktu 30 menit dapat dipraktekkan. Nah, akan tetapi di dalam pembahasan saat ini saya memberikan satu ijazah atau satu contoh hanya untuk bagaimana menyatukan ilmu ini, ya. Yang pertama adalah sedulur semua harus sudah mengambil wudhu. Waktu bebas yang terbaik adalah setelah sholat ba'da isya, ya, hingga menjelang subuh. Kemudian setelah mengambil wudhu, kita posisi duduk bersila dan kita harus menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, kita rileks, badan tegap, ya, badan tegap, tangan kita seperti orang bertakbir begini. Kemudian ketika dalam keadaan bertakbir, ya, kita tarik nafas dulu, santai, rilekan, badan tegap, baru kita membaca syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, istighfar 3 kali, dan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Kemudian pejamkan mata, ya. Terus kita niat dalam hati, ya Allah, ya, 3 kali, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bangunkanlah Sirul Fatihah yang berjalan di tubuhku lahir dan batin, agar bangkit daya batin maupun lahir, yakun kata Allah wa yakun kata Muhammad, ya. Kemudian tarik nafas, keluarkan Allah. Nah, terus dalam hati kita tetap membaca Al-Fatihah. Maka nanti akan ada pergerakan, terus biarkan saja, semakin kencang pergerakan itu semakin baik. Nah, hal ini bisa dilakukan berulang-ulang kapanpun sedulur mau, siang malam, yang penting cukup malam pertama. Setelah itu bisa dilakukan mau siang mau malam dan lain sebagainya. Dan kalau yang terutama terbaik adalah dilakukannya ba'da sholat wajib. Setelah penyatuan pertama, lakukan ba'da sholat wajib. Akan tetapi kalau mau yang terbaik adalah dilakukan pukul 11 malam ke atas. Setelah pukul 11 malam ke atas, lakukan sholat hajat 2 rakaat. Kemudian kita bertawasul, ya, mengirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat, para malaikat, dicampur dengan guru-guru, kemudian ditambahkan oleh
ditambahkan dengan Sohibul Ijazah Muhammad Syarifuddin Al-Tumaritis dan para silsilah terdahulunya, kemudian baru lakukan pergerakan tadi. Nanti kita tambah lagi tutorialnya, perhatikan benar-benar keterangan ini. Nanti setelah itu kita akan ada video lanjutannya bagaimana cara menggunakan ilmu ini, karena kalau kita menggunakan, kita panjang, istilahnya panjang, maka akan lama, nanti kesel nonton videonya. Nah, jadi nanti ada beberapa kitab teori atau praktek bagaimana cara menggunakan ilmu Sirul Fatihah ini untuk membuka aura, untuk pengobatan, untuk deteksi penyakit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di sini akan kita coba bagaimana tutorial secara langsung mengaktifkan Sirul Fatihah, ya. Pertama, kita harus dalam keadaan wudhu. Setelah wudhu, kita duduk bersila, kemudian menghadap kiblat, ya. Nah, ini salah satu santri atau sahabat Tumaritis ini sudah aktif dan sudah beberapa tingkat untuk Sirul Fatihahnya. Kemudian tangan seperti orang bertakbir, ya. Nah, ini seperti orang takbir. Kemudian di dalam hati, ya, kita harus fokus, rileks, badan tegap. Kemudian setelah itu, dengan posisi seperti ini kita membaca syahadat 3 kali, ya, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, istighfar 3 kali, dan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, itu pun 3 kali. Kemudian setelah membaca ini masing-masing 3 kali, pejamkan mata, ya. Kemudian setelah pejamkan mata, rileks, pikiran fokus, diniatkan dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bangunkanlah Sirul Fatihah yang berjalan di tubuhku, lahir dan batin, agar bangkit daya batin maupun lahiriahku. Kun kata Allah, ya, fayakun kata Muhammad. Kemudian tarik napas setelah membaca niat tadi, ya, tarik napas, kemudian dilepaskan Allah. Kemudian setelah itu kita membaca Al-Fatihah perlahan secara merdu boleh di dalam hati. Maka setelah membaca ini Al-Fatihah dalam hati akan timbul gerakan yang amat luar biasa. Nah, untuk pergerakannya itu sebenarnya tergantung seberapa besar atau tingkatan. Semakin kencang getaran, maka akan semakin besar power yang didapatkan. Dan cara ini bisa diulang-ulang. Ini baru kita tutorial yang pertama. Karena tutorial yang selanjutnya di video di channel yang akan datang ini, insya Allah itu sudah tingkatan bisa mementalkan suatu benda, mementalkan orang, menarik penyakit dan lain sebagainya. Nah, ini tutorial untuk yang tahap pertama sih. Nah, ini alhamdulillah. Nah, ini tutorial untuk pengaktifan pertama. Tidak usah lama-lama karena beliau juga memang sudah beberapa tingkat. Nanti kita lanjut di channel berikutnya untuk beberapa tahap tingkatan yang sampai dengan mementalkan benda dan lain-lain sebagainya, karena kekuatannya ini termasuk adalah kekuatan magnetis. Nah, saat ini kita bersama sahabat yang sudah menguasai Sirul Fatihah tingkat lanjutan. Ini cara untuk dasar, bisa salah satunya untuk deteksi dan mengobati penyakit pasien. Caranya seperti ini. Angkat kedua tangan di depan pasien, posisi sudah dalam keadaan wudhu. Kalau misalnya pasiennya itu wanita atau bukan muhrim, maka gunakan sarung tangan. Setelah itu membaca Al-Fatihah di dalam hati 1 kali, ya. Setelah membaca Al-Fatihah 1 kali, maka niatkan yang pertama adalah jangan langsung mengobati tapi mendeteksi si pasien. Jadi arahkan tangan kanan itu kepada si pasien. Deteksi dulu penyakitnya di mana. Nah, maka sambil terus membaca Al-Fatihah, maka tangan akan bergerak sendiri mencari sumber penyakit. Dan insya Allah 99% positif letak penyakit atau real. Jadi ini dicari letak penyakit. Nah, ini untuk deteksi penyakit. Nah, setelah
diketahui sumber penyakitnya, tangan itu akan otomatis bergerak menuju salah satu anggota badan di mana letak sakit. Kemudian jika sudah tahu misalnya posisi seperti ini di bagian dada sebelah kiri, maka baca Al-Fatihah lagi sekali. Biarkan tangan bergetar dan jangan diniatkan berhenti. Nah, dia akan berhenti sendiri kalau sudah otomatis. Nah, tangan akan bergetar ya. Setelah itu ditarik. Nah, penyakit ini setelah membaca Al-Fatihah ditarik. Nah, kemudian setelah ditarik baru kita hentikan dengan membaca selawat 3 kali. Nah, ini untuk posisi untuk penggunaan seperti pengobatan pertama. Selebihnya nanti akan ada tutorial bagaimana cara deteksi makhluk halus, deteksi tarik pusaka dan lain sebagainya. Mohon doa dan dukungannya. Jangan lupa subscribe, like and share, komen yang positif.